bahwa nanti 17 Agustus Megawati akan hadir. Bagaimana dengan Jokowi? Saya kira Jokowi justru akan semakin tenggelam di situ dengan kemungkinan Pak Jokowi tidak hadir akan mencari alasan-alasan karena akan menghindari pertemuan dengan Megawati. Pak Jokowi dan Pak SBY duduk bersama pada saat upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Tapi dari tadi saya mencari-cari di mana Ibu Megawati, mantan presiden kita, kok tidak ada di tempat. Megawati contoh buruk untuk anak-anak Indonesia. Kamu wajib tahu dendam politik Megawati dinilai contoh buruk untuk anak-anak negara Indonesia. Jika kalah saat berpolitik, Megawati selalu saja ngambek dan memusuhi lawan politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Mama Ketum ya. Hahaha. Mama Ketum apa Mak Lampir sih? Hahaha. Saya beneran nanya loh ya. Intinya orang yang satu ini memang sedang lucu-lucunya teman-teman ya. Ya intinya orang ini kembali tidak hadir ketika diundang ke istana untuk merayakan perayaan 17 Agustus ya, alias upacara bendera di Istana Merdeka kemarin. Sedangkan Jokowi ya kan, SBY yang selama ini diperkirakan tidak akan hadir karena takut bertemu Mak Lampir, justru datang dan asik mengobrol ya di antara keduanya. Banyak nanti yang menyebut ya, katanya Mama Ketum ini sedang sibuk ngurusin si Sekjen Moncong Kura-Kura yang baru saja lepas dari jerat hukum gitu ya, karena mendapatkan amnesti dari presiden ya. Saking sibuknya katanya sampai nggak sempat datang ke Istana Negara. Inilah menurut saya contoh yang sangat menjijikkan di negeri ini ya, seorang Mak Lampir yang bisanya cuma nyinyir ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Menduga bahwa nanti 17 Agustus Megawati akan hadir. Bagaimana dengan Jokowi? Saya kira Jokowi justru akan semakin tenggelam di situ dengan kemungkinan Pak Jokowi tidak hadir akan mencari alasan-alasan karena akan menghindari pertemuan dengan Megawati. Sok tahu lo ya. Memang ya kalau kita belajar ya mikro dan makro ekspresi, mempelajari air muka gitu ya. Ini orang sebetulnya orang yang sok taunya kagak ketulungan gitu ya. Ya terbukti barusan aja dia mengatakan bahwa ya saya nggak ngerti ya, ini pengamat apaan gitu loh. Namanya pengamat itu tolok ukurnya jelas, pendekatannya jelas, sehingga hasil pengamatannya itu tidak akan meleset jauh gitu ya. Ya kebanyakan sih dekat dengan kebenaran. Seandainya pun tidak dekat dengan kebenaran itu nggak meleset jauh. Tapi orang-orang yang selama ini selalu mengaku pengamat, ini apa namanya ya, prediksinya itu jauh api dari panggang. Coba bayangin barusan katanya Jokowi tidak akan hadir ya. Tentu kita mengertilah
Kenapa Jokowi diperkirakan tidak akan hadir, yaitu karena mungkin maksudnya adalah karena Prabowo sudah dekat dengan Mak Lampir, dan Mak Lampir kemungkinan besar akan hadir pada saat upacara 17 Agustus di Istana Negara gitu ya. Nyatanya terbalik gitu kan. Justru Mak Lampir yang nggak hadir. Aduh, pengamat macam kayak gini nih nggak usah diundang lagi gitu loh. Buang aja di Nusa Kambangan sana ya kan. Ya orang prediksinya nggak pernah ada yang bener. Lanjut. Pak Jokowi dan Pak SBY duduk bersama pada saat upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Tapi dari tadi saya mencari-cari di mana Ibu Megawati, mantan presiden kita, kok tidak ada di tempat. Padahal Pak Jokowi dan Pak SBY yang sama-sama mantan presiden itu hadir. Tapi ibu satu itu kayaknya tidak pernah hadir deh pada saat pertemuan antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak SBY. Selalu tidak hadir. Gimana ya? Kira-kira apa alasannya? Apakah karena benci dengan Pak Jokowi? Gimana pendapat kalian? Loh ada bang, janganlah abang mengatakan mencari-cari ibu Mamak Ketum alias Mak Lampir. Ada, cuma nggak tersorot kamera. Hah? Dia sedang berada di pojokan, sebetulnya dia hadir loh. Dia dari rumahnya itu sudah macak mulai jam 3 pagi ya kan. Biar kelihatan lebih cantik lah, biar nggak kelihatan seperti Mak Lampir macam kayak gitu ya kan. Begitu dia datang, udah di dalam Istana Negara, Jokowi datang, SBY juga datang. Nah ini langsung melipir ke belakang di dekat kamar mandi. Bingunglah dia di sana ya kan, nangis sebentar. Habis itu dijemputlah sama si Sekjen moncong kura-kura lewat pagar belakang, lompat tadi ya kan. Lanjut. Sibuk ngurusin si Sekjen sampai lupa kalau dia tokoh bangsa yang harus wajib datang di acara penting ini. Tokoh apaan? Kalau menurut saya sih bukan tokoh itu, tapi toko ya kan, tanpa H ya kan. Toko bang maksudnya, iya toko apa bang? Toko bangunan. Hadir nggak ada urusannya gitu loh. Emangnya kalau dia nggak hadir terus bangsa dan negara ini bubar gitu? Ya enggak lah. Dia nggak hadir, upacara bendera nggak jadi digelar gitu? Ya enggak lah. Mau dia hadir nggak hadir urusan dia. Malah rakyat Indonesia merasa senang kalau yang bersangkutan tidak hadir. Karena apa? Tidak bikin TV itu jelek gitu loh, on frame-nya gitu loh. Lanjut. Hari ini kalau Ibu Megawati nggak hadir di Istana Presiden untuk merayakan hari kemerdekaan kita ke-80, itu bukan karena nggak diundang ya guys ya. Memang dia itu nggak mau hadir. Kalau misalnya dia tidak hadir, dia mungkin ya tidak mau masuk di pemerintahnya Pak Prabowo. Atas bebasnya Pak Hasto kemarin itu ternyata Ibu Megawati belum luluh juga hatinya gitu loh. Sidang MPR aja kemarin itu kan sidang perdananya Pak Prabowo, tidak hadir dia. Aku rasa hari ini juga dia tidak hadir di upacara hari kemerdekaan di istana sih. Kemungkinannya dia sama partai-partainya gitu, kader-kader partainya upacara sendiri gitu loh, tidak ikut masuk undangan ke istana. Itu makanya aku berharap Ibu Megawati itu ya segera bergabung lah kalau dia mau. Apalagi kan Pak Prabowo kemarin itu udah bebaskan Hasto. Ternyata bebasnya Hasto tersebut belum luluh juga gitu loh hatinya Ibu Megawati gitu. Mungkin dia nanti kalau misalnya hadir di Istana Kemerdekaan itu takut ketemu Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, yang dimana nanti sakit hatinya itu tambah tinggi, itu makanya tidak mau hadir. Iyalah, semua orang tahu ya kan, semua mantan presiden dan mantan wakil presiden itu diundang ya. Terbukti kemarin itu Mas Wapres ya, Gibran itu memberikan undangannya secara langsung ya ke rumah mantan wakil presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Tri Sutrisno ya kan. Pokoknya masih hidup orangnya itu diundang. Bahkan kalau ibaratnya itu sudah meninggal ya, seperti Gus Dur ibaratnya itu kan sudah meninggal. Yang diundang itu adalah istrinya gitu loh ya. Si perempuannya, Ibu Nuriyah Wahid kalau nggak salah namanya. Iya kan? Iya.
Jadi kalau nggak hadir itu karena ya memang kebusukan hatinya gitu loh, nggak tahu kenapa. Tetapi orang macam kayak gini kok masih dipuji-puji gitu kan. Kalau menurut saya udah nggak ada etikanya orang macam kayak gini ya kan. Mak lampir itu jahat, tetapi menurut saya mak lampir itu masih punya etika gitu kan. Loh kok bisa bang? Ya iyalah, buktinya dia setiap hari nongol di televisi, berarti kan dia hadir pada saat syuting. Hah? Mak lampir itu kita bisa lihat dari seri ke seri, dari episode ke episode ya kan. Walaupun dia antagonis ya kan, tetapi dia itu punya etika. Buktinya dia hadir pada saat syuting gitu loh. Makanya kita bisa ngelihat. Coba bayangkan kalau mak lampir nggak punya etika dan nggak hadir pada saat syuting, kita nggak bisa menonton Misteri Gunung Merapi ya kan. Lanjut. Megawati contoh buruk untuk anak-anak Indonesia. Kamu wajib tahu dendam politik Megawati dinilai contoh buruk untuk anak-anak negara Indonesia. Jika kalah saat berpolitik, Megawati selalu saja ngambek dan memusuhi lawan politiknya. Hal seperti ini bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali. Terhitung banyak sekali lawan politik yang hingga kini masih dimusuhi oleh Megawati. Salah satunya adalah SBY. Megawati dan SBY hingga saat ini tidak pernah bertegur sapa, apalagi mengisi acara kenegaraan bersama. Dipergunakan oleh orang per orang. Ya, udah kelihatan kan? Kalau teman-teman mempelajari mikro dan makro ekspresi, orang macam kayak gitu itu, gimana gitu ya? Saya mau ngomentarin itu takut kasar gitu ya. Tapi memang bener ya, saya itu berharap loh orang-orang seperti ini semakin intensitasnya itu semakin kecil muncul di layar kaca, karena sifat itu menular teman-teman ya, terutama bagi orang-orang yang mudah diinduksi ya kan. Makanya kalau kita suka menonton sinetron yang peran antagonisnya itu sangat dominan, itu tidak bagus bagi psikologi penonton gitu loh. Pun sama ketika orang-orang seperti ini ya kan, contoh yang tidak baik di negeri ini, contoh paling buruk di negeri ini sering muncul di depan kamera, itu sangat berbahaya sekali dalam menginduksi psikologi masyarakat gitu ya. Iyalah, ini memang orang sedang lucu-lucunya tapi bikin enek. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.